Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk ke perkalian. Seperti biasa, belajarnya akan dipecah menjadi dua ini ya, dua bagian. Nah, perkalian 1 lalu nanti akan ada perkalian 2. Untuk perkalian 1 ini tujuannya sampai di level bisa menghafal perkalian. Jadi menghafal perkalian aja menuju ke sana tuh ada stepnya ya. Jadi nggak langsung, biasanya kan kalau belajar perkalian tuh langsung ya udah dihafalin gitu, perkalian 1 sampai dengan 10. Tapi sebetulnya ada stepnya. Nah, sebelum masuk ke perkalian, karena perkalian ini nanti pasangannya sama pembagian, pastikan sudah bisa penjumlahan dan pengurangan. Karena dasar konsep perkalian dan pembagian itu terkait dengan penjumlahan dan pengurangan. Tujuannya di sini Bunda diajak untuk belajar mengenalkan konsep dasar perkalian. Jadi kenalkan dulu apa itu konsep dasar perkalian sampai anak itu bisa mengambil kesimpulan dari konsep dasar itu mengenai apa sih perkalian itu. Lalu mengajarkan sifat-sifat perkalian, sifat identitas, dan komutatif yang dibutuhkan untuk nanti sampai ke menghafal perkalian. Nah, baru next step-nya setelah menghafal perkalian, ini kan di sini ya menghafal perkalian. Next step-nya itu mengajarkan sifat distributif yang sangat dibutuhkan untuk memahami konsep perkalian bersusun ke bawah. Seperti biasa, perkalian bersusun justru itu di akhir. Ya, sama seperti penjumlahan dan pengurangan, itu adalah teknis ya. Teknis perhitungan yang kita selalu posisikan dia di akhir. Karena apa? Karena teknis ini tuh sebetulnya penting tapi nggak penting banget ya. Penting kalau di usia masih di bawah SMP, SMA. Tapi begitu kuliah, kita semua tahu kita mengalihkan, membagi, menjumlah, mengurang menggunakan kalkulator. Ya. Apalagi kalau sudah angkanya besar-besar, jangan kalkulator, pakai aplikasi dan yang lainnya. Yang memudahkan kita untuk mengerjakan itu semua. Tapi tanpa menguasai konsep, yang terjadi adalah kebingungan biasanya ya, tanpa menguasai fundamental konsepnya. Oke, tahapan pertama di perkalian itu mengenalkan konsep bahwa perkalian itu merupakan penjumlahan yang berulang. Gimana cara mengajarkannya? Gunakan benda, lakukan dalam aktivitas sehari-hari. Jadi masuknya smooth aja ya, nggak usah langsung worksheet. Ya, misalkan minta anak membantu menghidangkan kue. Ya, di sini kue di setiap piring biasanya kan kalau kayak arisan atau ada keluarga ya, dalam satu piring tuh ada beberapa jumlah kue gitu. Misalnya dalam satu piring di sini ada 5 kue, lalu kemudian ada 2 piring. Berapa nak jumlah semua kue yang ibu hidangkan? Kalau dihitungkan 5 ditambah 5. Perhatikan di sini anak sebetulnya sudah memahami konsep penjumlahan ya. Jadi dia tidak menghitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketika melihat seperti ini dia bisa menyimpulkan ini adalah 5 ditambah 5. Nah, 5 ditambah 5 itu bisa dinyatakan dalam perkalian bahwa 5-nya ada berapa kali? 5-nya tuh ada 2. Maka dia adalah 2 kalinya 5. 2 kalinya 5. Ya. 2 kalinya 5. Ketika 5-nya ada 2 kali, kita tahu jumlahnya itu adalah 10. 2 kalinya 5 itu berarti 5 ditambah 5. 5-nya ditambahkan sebanyak 2 kali. Dan ini tentu tidak dalam sekali tahap ya. Berulang kali sampai terbiasa. Kalau nggak ada, misalnya aktivitas sehari-hari yang mau ngapain, misalnya di kelas, misalnya kayak yang guru ya, ngajar, nggak mungkin juga Kak nyediain kue gitu kan. Bisa menggunakan alat peraga ya, atau perangkat pembantu. Nah, kalau di kelas biasanya kita menggunakan pom-pom. Ada alasan kenapa pom-pom ya? Karena pom-pom itu kalau kita beli 1000 piece gitu, harganya murah. Ya. Jadi kita gunakan pom-pom dan paper cup.
kertas buat cupcake gitu. Paper cup kayak gini. Kita gunakan ya paper cup. Lalu kemudian pom-pom. Pom-pom tuh sampai 1.000 harganya murah. Jadi kalau misalnya satu kelas kayak ya ini bisa ada 5 anak. Maka bisa digunakan ya pom-pom 10 anak. Itu cukup beli satu pack pom-pom yang isi 1.000. Nah, untuk anak-anak SD menggunakan pom-pom seperti ini sangat menarik bagi mereka ya. Apalagi kalau misalnya Bunda mau eh sekalian melatih motorik halusnya, boleh tuh mindah-mindahin pom-pomnya pakai capitan, pakai sumpit gitu ya. Itu bisa lama Kak, tapi belajar ya memang lama ya. Tapi melatih sekali motorik halusnya, sekalian juga belajar matematika. Jadi nggak cuma mindahin pom-pom, dia juga belajar matematika. Ya, sama perintahnya sama, dicontohkan terlebih dahulu ya. Nah, Ibu mau membuat satu paper cup ini isinya ada 2 buah pom-pom. Lalu kemudian ada 5 mangkok. Ya, berarti Ibu membuat 5 kalinya 2 pom-pom ini. Ya, 5 kalinya 2 pom-pom ini. Jumlahnya berapa? Kita tambahkan yuk. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 5 kali. Ya, sebanyak 5 kali. Berarti 5 kalinya 2. Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 10. Ya, seperti itu. Dan tentu ini nggak sekali. Jadi misalnya pom-pomnya minta mereka buat 5 kalinya 2. 5 kali 2. Buat 6 kalinya 4. Jadi 4-nya ada 6 ya. 4 pom-pom di setiap cup ada 6. Lalu mereka kemudian menghitung berapakah jumlah seluruhnya. Seperti itu. Nah, kalau sudah menggunakan benda yang konkret dan dia sudah terlihat memahami, ya, sudah terlihat memahami, sudah bisa membaca polanya, barulah kalau misalnya mau menggunakan gambar saja. Biasanya ini mulai masuk ke worksheet, ya. Gunakan soal cerita sederhana dengan gambar yang membantu dia untuk membayangkan problemnya. Ada 3 buah piring, di setiap piring ada 3 jeruk. Berapa jumlah seluruh jeruk? Nah, kebutuhannya adalah mampukah dia menyimpulkan bahwa itu adalah 3 ditambah 3 sebagai 3 kalinya 3. Jumlahnya adalah 9. Ya. Jadi tahapan ini setelah menggunakan benda yang konkret. Baru kemudian masuk ke gambar. Biasanya kalau sudah mahir di benda yang konkret, dia sudah bisa menyimpulkan ya ketika melihat gambar apa yang harus dikerjakan. Nah, ini untuk variasi latihan soalnya. Ya, misalnya sama masih dipandu sama gambar ya. Misalnya ada 6 kantong, setiap kantong ada 4 butir permen. Berapa jumlah seluruh permen? Bedanya apa? Bedanya di sini tidak dipandu berapa banyak yang ditambahkan ya. Harus bisa menyimpulkan sendiri bahwa ini adalah 4 ditambahkan sebanyak 6 kali. Dan kalau 4-nya ditambahkan sebanyak 6 kali, kesimpulannya itu adalah berarti 6 kalinya 4 sama dengan 24. Perhatikan di sini belum diajarkan sifat komutatif. Jadi belum diajarkan bulak-balik ya. 6 kali 4 sama dengan 4 kali 6. Belajarnya satu persatu dulu aja. Ya. Satu persatu dulu aja. Ajarkan dulu, ini 6 kalinya 4. 6 kali 4 sama dengan 24. Nanti akan belajar sifat komutatif. Kita lanjut. Nah, ini variasi latihan soal yang lain. Dikasih soal cerita sederhana, ada 4 tas. Setiap tas memuat 3 pensil. Minta dia menggambar. Kalau anak-anak biasanya mau ya menggambar, suka. Pensilnya digambar dulu. Baru kemudian diminta menyelesaikan secara operasi matematikanya. Nah, setelah melalui proses berulang kali, tentu itu berulang-ulang ya, nggak cuma sekali latihan soal, mampukah anak menarik kesimpulan? Saat diberikan
latihan seperti ini atau problem seperti ini tanpa dipandu apapun. Di setiap piring ibu letakkan 4 buah rambutan. Kalau ada 6 piring, maka berapa banyak rambutan? Dia bisa misalnya langsung menuliskan 6 kalinya 4 berarti Bu. Itu 4-nya ditambahkan sebanyak 6 kali. Perhatikan di sini, sebetulnya anak itu belum menghafal di sini. Dia belum hafal, dia menambahkan. 4 ditambah 4, 8, ditambah 4, 12, ditambah 4, 16, tambah 4, 20, ditambah 4 lagi 24. Ya, kayak gitu. Jadi, kalau anak belum hafal perkalian, itu bukan suatu problem yang besar kalau konsepnya dia menguasai. Ya, biasanya problem itu kalau masalah waktu. Nanti mengerjakannya jadi lama, Kak, ketika dia belum hafal. Masa dia menjumlahkan terus berulang? Ya tidak apa-apa. Kalau memang tahapan dia, step dia adalah menjumlahkan berulang, perkuat di sana. Bisa jadi penjumlahannya pun masih belum kuat. Maka ketika menjumlahkan berulang tuh lama banget. Tapi nanti kalau misalnya sudah terbiasa, menghafal itu masalah kayak pepatah ya, ala bisa karena biasa gitu. Makin rutin sering dipakai ya lama-lama hafal juga ya. Jadi kalau memang step dia masih di menjumlahkan berulang, tidak hafal-hafal atau belum hafal ya tidak apa-apa. Yang penting dia justru memahami bahwa ketika menemui problem seperti ini yang harus dilakukan menjumlahkan berulang. Ya, walaupun dia belum hafal hasil perkaliannya. Nah, setelah bisa menarik kesimpulan, baru pakai latihan soal yang isinya cuma bilangan saja. 5 kali 3, 3 tambah 3, 3 tambah 3 tambah 3. Dia hitung, hasilnya 15. Ya, jadi ini set latihan begini, kalau perlu, kalau dia sudah bisa ya menarik kesimpulan, dan anaknya mau mengerjakan, kasih yang banyak. Ya, kasih yang banyak. Ini jauh lebih efektif. Jadi latihan soal itu jauh lebih efektif daripada momentum diam duduk menghafal. Ini udah terbukti ya, setiap kali megang murid dia nggak bisa hafal perkalian. Kalau konsepnya dia sudah menguasai, maka langsung latihan aja sebanyak mungkin. Ya. Dan tapi lama, ya memang lama adalah tahapan dia sampai kemudian hafal. Kalau sudah hafal, makin cepat seperti itu. Makin cepat, makin tepat. Memang harus sabar menunggu sampai nanti dia hafal. Karena nggak tahu ya apakah model apa ya gaya anak-anak generasi sekarang ya. Kalau zaman dulu saya belajar itu hafalan perkalian sama bapak ditaruh di teras di luar rumah, dikasih daftar yang harus dihafal misalnya 7 atau 8 gitu, perkalian 7, perkalian 8. Udah duduk sendiri baru boleh masuk rumah kalau udah hafal gitu. Ya dulu kita bisa diperlakukan yang sama, tapi kalau sekarang saya nggak yakin anak-anak sekarang bisa diperlakukan yang sama ya. Pagi kalau di murid-murid saya temui ya, kalau dia nggak mau ya dia tidak akan mau. Jadi memang butuh pendekatan-pendekatan khusus supaya dia mau hafal atau pada akhirnya dia akan hafal. Nah, setelah menguasai konsep dasar pecahan perkalian, kita masuk ke sifat-sifat perkalian. Sifat perkalian yang dikenalkan itu sebelum menghafal perkalian 1 sampai 10 itu cukup sifat identitas dan sifat komutatif. Karena itu yang paling relate dengan menghafal perkalian 1 sampai dengan 10. Kalau misalkan nanti perkalian bersusun ke bawah, maka sifat distributif harus dipahami. Sifat asosiatif sebetulnya kalau untuk level SD boleh sih dipahami ya, tapi banyak penggunaannya nanti ketika sudah masuk di kelas 7, ketemu aljabar. Nah, sifat identitas perkalian itu adalah bilangan apabila dikalikan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ini pakai pom-pom lagi. Kalau di kami pakai pom-pom lagi. Nah, coba tunjukkan kepada kakak 1 dikali 2. 1 kalinya 2, sorry. 1 kali 2 ya, 1 kalinya 2.
Maka dia ambil satu paper cup, diisi 2 pom-pom. Jawabannya 2. Coba kalau sekarang 1 kalinya 4. Jawabannya 4. 1 kalinya 6, 6. 1 kalinya 7, 7. Sampai dia bisa menarik kesimpulan, oh ternyata kalau bilangan itu dikalikan 1 saja, 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Ya. Sifat identitas perkalian ini tampaknya simple, sederhana, tapi believe it or not, karena banyak di skip di sekolah kali ya, saya ada loh murid-murid yang dia nggak bisa jawab. Karena alasannya apa? Aku nggak hafal. Berapa ini 1 kali 15? Pakai perkalian bersusun ke bawah dong. Ya. Untuk bisa jawab. Karena apa? Ya karena tidak memahami sifat identitas perkalian. Kayak gitu. Jadi ya biasanya kalau kayak gitu belajarnya teknis langsung ya. Kalau nggak perkalian tuh kalau nggak langsung hafalan, langsung bersusun ke bawah. Lalu kemudian sifat komutatif. Sifat komutatif juga penting dikuasai sebelum masuk ke hafalan perkalian. Ya. A dikali B sama dengan B dikali A. Tentu ini tidak kita sampaikan ke anak ya. Nah, sifat komutatif itu apa? A dikali B sama dengan B dikali A. Ya udahlah dia marah paling ya, ngambek. Caranya gimana? Caranya gunakan lagi peraga. Nah, buat 2 dikali 3. 2 kali 3 ya. 2 kali 3. 2 kalinya 3. Berarti 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kali ini buat 3 kalinya 2. Ternyata jumlahnya hasilnya tuh sama. Wah, sama ya nak. Coba lagi. Sekarang coba 3 dikali 5 dengan 5 kali 3. Ya. Terus seperti itu sampai kemudian dia bisa menarik kesimpulan. Jadi intinya repetisi sehingga bisa menarik kesimpulan bahwa perkalian itu punya sifat yang bisa dibulak-balik. Tentu bahasanya nggak komutatif, tapi dibulak-balik. Perkalian kalau dibalik hasilnya sama. Ya. Kalau misalnya bagi dia susah apa komutatif gitu ya, nggak kebayang, nggak digunakan dalam keseharian. Intinya perkalian kalau dibalik hasilnya sama. Maka nanti ketika dia menghafal perkalian, aku belum hafal perkalian 6, tapi aku hafal perkalian 2. Maka 6 dikali 2, otomatis dia bisa membayangkan, oh ini 2 dikali 6. Hasilnya akan sama. Ya. Oke, saya izin ke main room dulu sebentar ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini tadi ya. Setelah pakai pom-pom berulang kali, terus kemudian dia bisa melihat polanya, maka ya sudah, tinggal latihan soal. Ya, latihan soal seperti ini. Sampai dia mendapatkan feel polanya ya, bahwa perkalian itu kalau dibulak-balik hasilnya sama. Ya, ini penting untuk menghafal perkalian. Jadi anak tidak merasa terbebani, kok banyak banget ya perkalian yang harus dihafal. Kayak gitu. Nah, setelah menguasai sifat komutatif, barulah kita masuk ke menghafal perkalian ya. Nah, menghafal perkalian di sini paling pertama tidak langsung duduk kasih tabel perkalian. Ya. Itu justru paling tidak menarik buat anak. Tapi kalau misalkan ada anak yang bisa seperti itu, apalagi zaman sekarang ya, tidak mudah terdistraksi gitu, bisa fokus gitu, hafal, silakan. Ya. Ini ada beberapa cara menghafal perkalian supaya menarik bagi anak. Pertama, membuat tabel perkalian. Jadi buat tabel perkalian ini dibuat kerangkanya aja ya. Jadi Bunda membantu membuat kerangkanya ini bagian atasnya aja. Sama gridnya. Bagian atas sama pinggirnya. Isinya anak yang akan mengisi sendiri. Perhatikan ya. Untuk grid yang sama, misalnya ini 1 ke bawah, ini 1 ke samping, 1 ke bawah, itu warnanya sama. Jadi dibuat diwarnai sendiri sama untuk menunjukkan sifat komutatif. Ya. 1 kali 1, 1. 2 kali 1, 2. 1 kali 2, 2 juga. Ya.
Kayak gitu, untuk menunjukkan sifat komutatif. Buat di kertas yang ukurannya cukup besar, sehingga menarik ya. Dia sambil mewarnai. Bunda bantu membuat grid. Jadi sambil diisi sambil mewarnai. Ini tabel perkalian. Lalu bisa juga membuat kartu perkalian atau sejenis flashcard. Ya. Jadi kan ini adalah momentum membuat karya. Jadi nggak cuma belajar menghafal perkalian. Buat sendiri, jadi nggak usah beli flashcardnya ya. Cukup buat sendiri aja. Gunting-gunting. Ya. Warnai sendiri isinya. Terus kemudian hitung juga. Misalnya 3 kali 4 berapa ya Bu? 12 gitu. Terus gunakan flashcard saat momentum menghafal bersama Bunda. Jadi saat momentum menghafal bisa menggunakan flashcard yang sudah dibuat sendiri. Kalau perlu Bunda belikan stiker-stiker, tempelkan stiker-stiker yang lucu-lucu gitu ya di flashcardnya. Nah ini kalau ini dari Canva. Jadi kalau misalnya menggunakan Canva, banyak template yang bisa kita gunakan. Ini contohnya ya templatenya kartu perkalian, tapi ini mungkin bisa di kelas ya. Di kelas. Jadi ini ada caranya dikasih tahu ya kartu perkalian, ada jawabannya. Saya punya 12. Siapa yang punya 5 kali 6? Oh, 5 kali 6 nih saya punya 30 ya. Siapa yang punya 8 kali 8? Seperti itu. Jadi mereka bermain bersama teman-temannya untuk menjawab perkalian sambil menggunakan kartu. Nah, ini juga template dari Canva ada ya, TTS perkalian. Ini juga menarik nih kalau anak yang doyan ngulik gitu ya. Kadang suka ada anak yang suka teka-teki gitu. Saya suka teka-teki ya. Ini bisa menggunakan TTS perkalian seperti ini. Bagi beberapa anak bisa jadi ini sangat menarik ya untuk mengisi TTS-nya. Dan kenapa ini bagian dari menghafal perkalian? Ingat, semakin dia sering berlatih di perkalian dasar, dia semakin hafal. Seperti itu. Walaupun misalnya gimana Kak dengan duduk dia menghafal itu juga bisa, tapi kalau nggak dipakai juga lupa ya. Jadi semakin sering berlatih dia akan semakin hafal. Mau makin hafal lagi, nanti ya makin sering latihan matematikanya, termasuk soal cerita dan lainnya. Tapi perkalian kan karena akan digunakan seterusnya ya, di pembagian dia dipakai, di pecahan dia dipakai, di matematika berikutnya dipakai. Jadi kalau misalnya memang dia sering latihan matematika, biasanya hafalan perkalian itu akan semakin baik. Nah, ini buat teman-teman yang masih kecil-kecil nih, yang di SD ya, bisa pakai kejar-kejaran sama temannya. Misalnya ada satu temannya, posisinya di satu titik tertentu, lalu temannya harus melangkah, mengestimasi perkiraan ke temannya ini berapa langkah ya. Nah, dia harus menyatakan, kalau 6 tuh berarti kamu itu 2 kali 3 atau 6 langkah dariku. Lalu dia melangkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Persis nggak? Kena sampai di 6. Seperti itu. Atau dia kelebihan. Kalau kelebihan, maka keuntungan teman yang tadi diincar untuk mengincar balik. Seperti itu ya. Jadi, seperti bermain kejar-kejaran tapi tanpa lari-larian ya. Cukup melangkah saja. Ketika dia mau melangkah, dia menyebutkan berapa langkah yang harus dia ambil untuk sampai ke temannya. Tapi jumlah langkah itu dinyatakan dalam perkalian. Nah, ini juga sama dalam momen menghafal perkalian ya. Siapa yang finish duluan? Nah, ini mainnya harus di lapangan, tentukan garis finishnya. Lalu nanti guru yang akan memberikan atau bunda yang akan memberikan bilangannya ya. Misalnya, 3 dikali 2. Siapa yang bisa jawab, maka dia melangkah sesuai jumlah jawabannya. 3 dikali 2, 6. Dia langkah 6. Ya, cepat-cepatan siapa yang bisa menjawab. 3 dikali 4, 12. Maka melangkah terus. Sampai siapa yang bisa menjawab terbanyak, dia yang akan mencapai garis finish duluan. Ini juga sama, lomba ambil bola ya. Sama seperti lomba 17-an, tapi perintahnya pakai perkalian. Ambil bola sebanyak 3 kali 2.
Kalau dia tidak hafal ya, tidak bisa menghitungnya, maka dia akan bingung mengambil jumlah bola yang tepat. Seperti itu. Ini tentu permainan-permainan yang bisa dilakukan kalau ada pasangan ya sama teman-temannya. Nah, sampai sini ya, sudah sampai di menghafal perkalian, udah berkali-kali latihan, mau diselingi dengan duduk, tenang, mengulang, recall, boleh ya. Perkalian 1 dulu, perkalian 2 dulu, seterusnya naik pelan-pelan. Nanti begitu sudah lewat dari 5, ya, kalau ada misalnya perkalian 6, aku nggak tahu nih, 6 kali 2 berapa? Ingatkan sifat komutatifnya. 6 kali 2 kamu nggak tahu, berarti 2 kali 6? Oh, dia ingat. Kayak gitu. Oke. Materi kita sudah sampai di situ. Sedikit ya. Sedikit tapi kalau dikerjain ini lama. Ya, ini repetisinya banyak banget. Di perkalian itu yang paling penting itu adalah repetisi, terutama tadi dalam hal membangun konsep dasarnya dulu. Kalau konsep sudah menguasai, masuk ke menghafal itu jauh lebih mudah ya. Karena tidak seperti ujuk-ujuk dari mana ini angka-angka yang harus saya hafal gitu, sudah paham. Oke, ada pertanyaan dulu? Mau nanya, Iya. kalau yang repetisi itu ada kayak misalnya minimal berapa kali gitu anak mengerjakan setiap stepnya atau berapa kali pertemuan gitu nggak? Pasti beda-beda sih ya tiap anak. Cuman kalau pengalamannya Kak Afni misalnya standarnya lah kira-kira kita harus kasih repetisi itu sebanyak apa sampai anak tuh eh, ya kira-kira menguasai lah. Terus sama yang tadi ya istilah-istilah itu yang komputatif misalnya itu memang nggak apa perlu atau enggak diperkenalkan gitu istilahnya ke anak gitu. Itu aja. Oke, siap, makasih. Kalau misalkan repetisi, memang nggak ada standar sama sekali ya. Tergantung anak. Tergantung anak. Saya punya murid yang baru 5 menit lalu disampaikan sudah lupa. Itu jadi mau tidak mau hampir setiap kelas tuh repetisi gitu. Ada yang 2 kali, 3 kali sudah bisa gitu, sudah bisa memahami. Tapi thresholdnya atau ambang batasnya di mana sih gitu ya? Kita bisa lanjut ke berikutnya. Dia sudah bisa menyimpulkan. Jadi nanti Nongki kalau misalnya memberikan latihan itu bisa kelihatan di anaknya, ya. Tanpa panduan, misalnya hanya dikasih problem. Makanya kenapa saya suka soal cerita yang ada konteks daripada langsung angka. Ketika soal cerita yang ada konteks, dia bisa menyimpulkan nggak apa yang harus dilakukan ketika membaca soal cerita ini. Sudah bisa, langkahnya sudah tepat. Berarti dia sudah menguasai seperti itu. Jadi nanti dicek seperti itu repetisinya ya, berapa kalinya sampai dia sudah bisa atau sudah menguasai. Nah, dalam hal menghafal perkalian, eh, mau nggak mau, itu memang harus latihan soal sesering mungkin. Karena dalam menghafal perkalian tuh istilahnya nggak ada finish line-nya. Kalau pengalaman ngajar itu nggak ada garis batas selesainya. Wah, hari ini udah hafal nih Bu sama saya sampai perkalian 1 sampai 10. Seminggu kemudian lupa. Itu sering banget kejadian kan. Ya. Jadi nggak ada finish line-nya. Jadi ya udah kasih latihan aja terus. Latihan terus sampai kemudian dia terbiasa. Gitu. Jadi kalau dalam hal menghafal perkalian itu repetisinya nggak ada standarnya berapa, latihan terus aja. Kalau misalkan sudah eh wah latihan yang sama, misalnya ya latihan yang sama yang fokus di perkalian, jadi dia udah menguasai, boleh tuh tambahin latihan yang lain, misalnya ngitung kecepatan, ya, misalnya eh misalnya yang pakai perkalian tuh kecepatan, debit. Tapi kalau itu kan mesti ada konsepnya dulu ya, paham kecepatan debit. Itu biasanya udah kelas-kelas level besar. Tapi kalau masih yang kecil-kecil gitu, ya sudah tambahin lagi soal ceritanya, ya. Digabungkanlah dengan problem yang lebih kompleks, dengan soal cerita yang lebih panjang, kayak gitu. Itu sih, Nongki ya. Oke, siap. Nah, terus yang berikutnya adalah istilah. Istilah ini dikenalkan apa enggak? Aku sih mengenalkan.
Ini namanya sifat identitas, tapi nggak dibahas lebih lanjut. Yang lebih dibahas lebih lanjut itu adalah deskripsinya. Setelah itu saat latihan juga paling hanya diingatkan, kamu masih ingat nggak? Perkalian tuh punya sifat komutatif loh. Apa tuh Kak? Itu yang bisa dibulak-balik. Jadi eh, kita menggunakan istilah yang benarnya ya, tapi dalam keseharian menggunakan juga istilah yang harus ada istilah yang dalam tanda kutip baku ya untuk mendeskripsikan ini apa sesuai dengan kemampuan anak menangkap maknanya. Ya, jadi kalau misalnya kalau udah usia SMP ke atas sih pasti pakai komutatif gitu ya, komutatif identitas gitu. Tapi kalau masih SD itu loh sifat komutatif apa? Kalau perkalian ini dibulak-balik hasilnya akan sama. Oh, nanti begitu lagi. Sifat komutatif apa? Perkalian ini dibulak-balik hasilnya akan sama. Sifat identitas apa? Kalau dikali satu, bilangan itu hasilnya adalah dirinya sendiri. Nanti berulang lagi. Ya, jangan berhenti di, yang penting jangan berhenti di, ini kan ada sifat identitas. Sifat identitas. Nah, anak tuh nggak relate apa ya sifat identitas. Kita yang membantu merelatekan istilah itu dengan kemampuan dia memahami seperti itu. Itu sih Nongki. Cukup jelas nggak? Jelas, jelas. Terus ini apa namanya? Eh Kalau saya mungkin ada yang kelewat ya, yang dengan benda konkret itu nggak terlalu dalam, ya kesalahan kemarin itu. Nah, apakah itu tuh memang perlu diulang lagi eh sampai dia apa? Ya tadi ya direpetisi sampai dia paham yang konkret itu harus diulang lagi atau ya udah gitu karena udah kelewat gitu istilahnya. Kayak gitu. Kalau misalnya yang konkret udah kelewat, kasih problem yang sederhana tadi. Tadi kan ada ya, soal cerita sederhana itu udah menguasai belum? Oh iya iya. Ah, bahasanya kan dibuat sangat sederhana itu ya, nggak panjang, nggak berparagraf. Ada 3 buah piring, di setiap piring ada 3 jeruk. Berapa jumlah seluruh jeruk? Ini nggak usah dikasih panduan gambar deh, nggak usah dikasih panduan apapun. Jadi Nah, langsung dari soal cerita gitu. iya, Oh ini iya, bisa iya. nggak menyimpulkan? Kalau Mm. nggak bisa, bantu dengan ilustrasi, dengan gambar. Biasanya gitu. Kalau Oh iya. bantu gambar kesulitan juga, mau nggak mau harus dengan benda. Bayang ya? Ya ya siap. Nah, jadi kalau Eh, misalnya kayak gini aja udah langsung kebayang, ya sudah, aman. Ya, Ah, oke, nah. karena benda itu membantu dia sebetulnya untuk mendapatkan gambaran yang di kepalanya ya. Apa sih problem ini kayak gitu. Tapi kalau udah bisa, sami-sami. Ada lagi pertanyaannya? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya tutup ya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar walaupun berdua. Semoga bermanfaat. Dan kalau bisa, ilmunya juga di-share ke yang lain ya. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup, balik lagi mengingatkan ya why-nya ya. Kenapa belajar matematika? Kenapa kita mengupayakan anak-anak itu menguasai matematika? Ini bukan cuma soal ujian nasional, soal masuk sekolah unggulan, soal skor PISA dan yang lainnya ya. Tapi ada alasan kenapa matematika disebut kalau dari segi ilmu duniawi ya, dia adalah induk dari semua ilmu. Karena kemampuan berpikir logis itu diperlukan sekali untuk bisa memahami dan menguasai ilmu-ilmu yang lain. Jadi kalau misalkan kita menginginkan ada perubahan di diri anak kita dalam struktur berpikirnya, begitu juga dengan anak-anak yang lain, maka gunakanlah matematika. Sayang kalau pelajaran ini ada dari TK malah ya, sampai nanti kuliah, tapi tidak mengubah pola berpikir pada anak-anak kita. Itulah alasan kenapa bundanya belajar matematika, karena bunda yang paling tahu bagaimana pendekatan yang terbaik kepada anak-anak, termasuk juga guru ya, ya, guru yang paling tahu karena dia yang bersinggungan langsung, bukan buku pelajaran, bukan video YouTube dan yang lainnya. Itu semua hanya tools perantara, tapi usernya yang paling penting. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik.
Asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.